Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Sekarang kita memasuki tema 3, subtema 1 di pembelajaran ke-1. Jadi harus lebih semangat lagi dan terus semangat. Kalian pasti tahu sebelum kita belajar, baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Selesai kita berdoa, kita akan membuka buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Yuk, kalian persiapkan buku tulis, buku tema, serta alat tulisnya. Pada pembelajaran kali ini, Bu akan mengajak kalian untuk mengetahui cara membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan baik atau tepat. Yang kedua, Ibu akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, rendah, dan pantai bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya kalian bisa buka di halaman 1. Ada teks yang berisikan padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Kalian bisa baca dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir. Budayakan membaca ya anak-anak. Setelah kalian baca, ini ada jawaban dari soal di halaman kedua, yaitu pertanyaan berikut ini ya. Pertama, apa isi bacaan di atas? Di sini jawabannya, isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok di Indonesia. Nah, yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Ada jawabannya pada paragraf yang pertama. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Kalian bisa lihat di paragraf pertama, kalimat keempat. Oke, baik. Nomor 4. Pertanyaannya, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari. Ada di mana jawabannya? Ya, ada di teks pada paragraf ketiga. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah, Bu? Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Kalian bisa lihat jawabannya di paragraf kedua, kalimat terakhir. Gabah adalah butir atau bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Ya, sekam itu bisa disebut dengan kulit padi. Oke, selanjutnya. Di halaman selanjutnya, di halaman 3, kalian bisa lihat. Kalian sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh yang telah kalian baca tadi. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan yang telah kalian baca ya. Teks yang kalian baca tadi. Nah, gambar. Kalian bisa gambar. Di sini ada biji dan yang pertama-tama direndam 1 malam di dalam air. Kalian bisa tulis ya di buku tema 3 kalian. Kemudian ditanam di lahan sementara. Selanjutnya biji tadi itu akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Bagaimana kalian bisa mendapatkan jawabannya? Kalian baca lagi teks yang di halaman yang pertama. Di sana ada jawabannya. Nah, terakhir tanaman padi. Di sini ada gambar tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Nah, gabahnya nanti matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning.
Selanjutnya ya, di halaman 5. Kalian buka halaman 5 yuk. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang teks yang kalian baca nantinya tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kalian bisa lihat gambarnya di sana. Dan kalian baca terlebih dahulu, budayakan untuk membaca. Di sini ada pantai, lokasi pantai. Kalian bisa ambil di paragraf pertama. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi lokasinya berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi lokasinya di mana, Bu? Ya, di permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan. Sedangkan dataran rendah lokasinya di mana, Bu? Ya, permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 mdpal. Nah, di sini ada ciri-ciri sumber daya alam, manfaat, serta mata pencaharian penduduk. Di sini ada yang tidak ada di teks ya anak-anak, jadi kalian bisa tulis pada video ini. Tabel yang telah Ibu buat, sumber daya alam pantai bisa ada ikan, rumput laut, dan kerang. Kalau di dataran tinggi, SDA-nya apa? Tanaman sayuran dan buah-buahan. Kalau dataran rendah, ada hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan juga ya. Jadi yang sudah jadi. Next, penjelasan materi selanjutnya. Jangan bosan ya anak-anak. Kalian simak selalu. Ibu akan mengajak kalian mengerti untuk wawancara. Wawancara apa, Bu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Ini pengertiannya, kalian bisa tulis di buku tulis kalian ya untuk menambahkan materi hari ini. Jadi, apa perbedaannya pewawancara dengan narasumber? Pewawancara itu orang yang melakukan wawancara. Jadi misalkan kamu menjadi pewawancara, kamu menanyakan, menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa, dengan kejadian yang ingin kamu ketahui. Nah, sedangkan narasumber lawan bicaramu, yaitu orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Seperti contohnya, mamah kamu, tetangga kamu, atau teman dekatmu yang menjadi narasumbernya. Jadi, wajib diketahui ya oleh narasumbernya tentang informasi atau peristiwa yang terjadi. Next, sebelum melakukan wawancara, sebelumnya kita menentukan topik wawancara dahulu anak-anak. Topiknya itu seperti apa? Ya, peristiwa yang ingin kamu ketahui. Misalkan kamu ingin ketahui, Pak, tanaman padi tumbuh dari mana? Nah, di situ kalian membuat pertanyaan yang akan diajukan. Jangan lupa, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan dengan rumus 5W dan 1H, yaitu ada kata apa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Yang Ibu tadi jelaskan, ada mama, teman dekat, atau orang-orang penting lainnya. Saat melakukan wawancara, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Misalkan, Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Laras. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang pertumbuhan padi saat ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Jadi, pertanyaannya seperti ini. Kalau kalian itu tidak boleh dengan pertanyaan yang Bu, saya boleh nggak mewawancarai Ibu? Gitu. Padi ditumbuh di mana sih Bu? Gitu. Tidak boleh ya, harus dengan yang santun.
santun. Dengan yang santun, padi dapat tumbuh dari mana ya, Bu? Seperti itu ya, yang santun. Nah, yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi kalian harus mempersiapkan catatan berupa kertas kecil atau buku untuk kalian catat yang dijelaskan oleh yang kalian tanya tersebut. Nah, yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Seperti kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Bu. Dan terima kasih banyak sudah membantu saya. Wassalamualaikum, Bu. Seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Iya, jadi tidak ada kata kamu tinggal di mana, contohnya seperti itu. Kamu sedang apa? Tidak seperti itu ya. Jadi yang efektif dan mudah dipahami. Misalkan keseharian Anda seperti apa? Nah, yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Sikap dan penampilannya harus rapi ya anak-anak. Melakukan wawancara itu harus dengan sopan, tidak dengan baju yang acak-acakan, yang rapi, rambutnya dirapihkan, kerudungnya dirapihkan. Nah, yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Seperti menyela ya, kamu tidak bisa menjawab, begitu. Tidak boleh ya. Jadi harus diganti dengan baik, Bu, terima kasih, baik. Terima kasih sudah membantu saya, kayak seperti itu. Nah, sekarang pada muatan IPA, kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Di sini kalian bisa baca interaksi antara manusia dan lingkungan seperti apa. Nah, beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pertama, membakar hutan. Kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Wah, di sini ada contohnya ya. Nah, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Wah, di sini indah sekali ya alamnya. Sangat indah ya, anak-anak. Ada dataran tinggi, perkebunan teh, termasuk contoh pada dataran tinggi ya. Dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Kalian pernah ke kebun teh? Ada di puncak ya. Nah, yang kedua, dataran rendah. Ada contohnya padi. Hasil pertanian di dataran rendah itu yaitu padi ya, contohnya. Ada tebu, tanaman tebu, ada kelapa sawit. Nah, ini manfaatnya nih, kelapa sawit untuk minyak. Nah, hasil peternakan di dataran rendah yaitu ada kambing. Jadi bukan dengan tanaman juga, jadi ada hewan. Mata pencaharian penduduknya pun ada petani, peternak, pegawai perusahaan. Nah, ketiga ada pantai. Pantai apa, Bu? Ya, daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Kalian pernah ke pantai? Pantai Ancol ya, Carita tuh yang dekat. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Nah, di sini ada macam pemanfaatan pantai. Jadi bisa dibudidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Ada garam, pertaniannya. Ada pelabuhan. Nah, ada di dataran pantai ini mata pencarian penduduknya yaitu nelayan, peternak ikan, petani kelapa, garam, penjaga pantai. Jadi mereka memanfaatkan pantai untuk mata pencahariannya sehari-hari. Nah, selesai anak-anak. Terima kasih banyak sudah menyimak video Ibu. Pembelajaran hari ini tugasnya yaitu dari halaman 2 sampai halaman 6. Halaman 2 yang kalian kerjakan tadi. Di halaman 2 itu tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Seperti tadi ya, yang Ibu jelaskan. Yang kamu ingin tahu yaitu untuk wawancara. Nah, halaman 4 juga ada nih yang masih kosong. Nah, sudah ya.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selalu semangat anak-anak At-Tirmidzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.